saya Rahmat Triadi dan NIM 23 20 20 38 60 20 20 042. Saya akan menjelaskan tentang materi jurnal umum. Baik, langsung saja. Sebelumnya pengertian itu terbagi harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Bisa kita lihat ini harta bertambah maka didebit, harta berkurang maka didebit, hutang kredit, modal kredit debit, pendapatan kredit debit, beban debit kredit. Ya. Apabila kas bertambah itu debit, kas berkurang itu kredit. Contoh soalnya, kemudian menyetorkan uang ke perusahaan. Terlihat, adapun contoh soal dari transaksi pertama itu, Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal. Tertulis di sini tanggal 1 modal, berarti masuk kas harta. Kas itu harta, berarti harta bertambah berarti masuk di debit. Adapun modal kita tulis, modal itu ditulis di kolom kredit sebesar 20 juta. Transaksi kedua itu perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta rupiah. Itu meminjam berarti harta masuk di kas. Sebesar 10 berarti pinjam. Di kredit masuk 10 juta. Adapun transaksi kedua itu membeli peralatan salon seharga 4 juta secara tunai. Berarti itu transaksi ketiga itu kas. Kasnya itu 4 juta berarti debit bertambah. Kas berarti salah lain. Adapun transaksi ketiga itu membeli peralatan seharga 4 juta secara tunai, berarti di sini ditulis peralatan. Itu masuk di debit. Peralatan terus kas masuk di kredit. Transaksi keempat itu Bu Dewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 2 juta. Berarti itu masuk beban itu free. Itu sebesar 2 juta. Dan kas masuk di kredit. Nah, transaksi kelima itu Bu Dewi membayar gaji sebesar 1 juta kepada pegawai, berarti beban gaji sebesar 1 juta. Berarti kas 1 juta. Adapun nomor 6 itu Bu Dewi menerima peralatan salon sebesar 5 juta, berarti 6 itu pendapatan sebesar 5 juta. Kas 5. Dari hasil semua ini kita bisa jumlahkan semua menjadi 42.
Ya, jumlah akhir dari jurnal umum itu sendiri. Jadi contoh soal di atas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan adalah jurnal yang dibuat atau digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, baik penjualan barang dagang maupun penjualan aktiva atau aset tetap, sehingga mengakibatkan piutang dagang bertambah. Nah, adapun contoh soalnya, yaitu pada tanggal 6 Juli 2020 dijual kepada Toko Agung barang dagang senilai 2 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 nomor faktur 125. Langsung saja kita masukkan ke dalam tabel. Pada kolom tanggal kita isi tanggal 6 karena transaksinya itu terjadi pada tanggal 6. Pada kolom nomor faktur kita tulis 125. Selanjutnya, pada kolom keterangan kita masukkan nama tokonya, yaitu Toko Agung. Kemudian, untuk kolom syarat pembayarannya kita tulis 2/10 N/30. Untuk kolom referensi kita kosongkan saja karena belum diposting ke buku besar. Nah, yang terakhir, pada kolom piutang atau debit, penjualan atau kredit, kita tulis 2 juta rupiah. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang atau bahan baku secara kredit. Selanjutnya, adapun fungsi jurnal pembelian yaitu yang pertama, untuk menyederhanakan pencatatan dan mempermudah pembukuan yang transaksinya sangat tinggi ke dalam buku besar. Yang kedua, mencatat seluruh aktivitas transaksi secara harian sesuai dengan waktunya, yaitu tahun dan tanggal terjadinya transaksi di setiap periode laporan. Contoh soal, tanggal 14 dibeli barang dagangan dari Fabudi Rahayu seharga 2.600.000 dengan syarat pembayaran 3/10, N/30, faktur nomor 365. Nah, kita perhatikan tabelnya. Di sini tanggal 14, nomor faktur 365, keterangannya Fabudi Rahayu, syarat pembelian kita masukkan 3/10, N/30. Debitnya kita pilih pembelian, nilainya yaitu 2.600.000. Kreditnya utang dagang, nilainya yaitu 2.600.000 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan materi dari jurnal penerimaan kas. Yang pertama, pengertian jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal akuntansi khusus dan disebut sebagai buku entry utama yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk melacak penjualan barang ketika uang tunai diterima, dengan mengkredit penjualan dan mendebit uang tunai serta transaksi yang berkaitan dengan penerimaan. Yang kedua, kategori penerimaan kas. Yang pertama ada penerimaan kas dari penjualan tunai, yang kedua ada penerimaan uang tunai dari sumber lain, dan yang ketiga ada penerimaan kas dari pelanggan kredit atau piutang. Adapun materi yang ketiga, sumber utama penerimaan kas dalam bisnis. Yang pertama, penanaman modal oleh pemilik, yang kedua penjualan tunai, yang ketiga penjual aset dengan uang tunai, dan yang keempat penerimaan dari pelanggan, yang kelima penerimaan bunga atau dividen atau sewa dan lain-lain, dan yang keenam pinjaman dari individu, bank atau lembaga keuangan lainnya. Adapun contoh jurnal penerimaan kas perusahaan dagang UD Subur Jaya. Yang ke-1, tanggal 5 April 2014 telah menerima pelunasan piutang dagang dari Toko Ayu senilai 2.500.000. Yang kedua, tanggal 10 April 2014 berhasil terjual barang dagangan dengan tunai kepada Toko Dwi senilai 2.300.000. Yang ketiga, tanggal 13 April 2014 dilakukan pembelian barang dagangan dari Toko Puji dengan tunai senilai 7.500.000. Dan yang keempat, tanggal 20 April 2014 telah dikembalikan beberapa barang yang dibeli dari Toko Puji karena terdapat kecacatan senilai 2.400.000.
Transaksi tanggal 5 April, transaksi diterima pelunasan piutang dari pelanggan yaitu Toko Ayu, sehingga saldo kas bertambah dan saldo piutang berkurang sejumlah angka yang sama yaitu 2.500.000. Dicatat pada kas di posisi debit sebesar 2.500.000 dan pada kolom piutang dagang pada posisi kredit sebesar 2.500.000. Transaksi tanggal 10 April, transaksi penjualan barang dagangan secara tunai kepada Toko Dwi, maka saldo kas bertambah dan saldo penjualan juga bertambah dengan angka sama yaitu 2.300.000, sehingga dicatat di dalam jurnal penerimaan kas yaitu kas pada posisi debit senilai 2.300.000 dan penjualan pada posisi kredit senilai 2.300.000. Transaksi tanggal 20 April, transaksi pengembalian barang dagang yang telah dibeli secara tunai dari Toko Puji karena kondisi barang yang cacat. Transaksi ini disebut sebagai retur pembelian. Retur yang terjadi senilai 2.400.000 dari total pembelian sebesar 7.500.000. Transaksi retur pembelian membuat UD Subur Jaya menerima uang kas dari Toko Puji senilai 2.400.000